Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Engkau tahu
Aku tidak pernah bisa hidup di luar dari kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Hidupku ini hanya punya-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kak Charles bisa membagikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun hanya sebatas online, tapi Kak Charles percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikanlah kami pengertian supaya kami mengerti isi firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada hari ini adalah doa dan pujian orang benar besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dituliskan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik masih ingat cerita tentang tembok Yeriko? Kak Charles yakin pasti semua masih ingat ya. Tembok Yeriko yang begitu besar, tinggi, sampai bahkan bisa dibangun rumah-rumah di atas tembok itu. Dikatakan di Alkitab tembok Yeriko itu sangat lebar dan panjang sekali. Jadi menurut manusia, tembok Yeriko itu sangat mustahil untuk dihancurkan. Tetapi kita tahu bahwa tembok Yeriko akhirnya bisa diruntuhkan bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kuat dan kuasa dari Tuhan. Jadi pada waktu itu Yosua dan bangsa Israel menghadapi perkara yang besar, bukan perkara yang ringan, bukan masalah yang gampang. Sebab mereka bukan hanya menghadapi tembok Yeriko yang besar, tetapi juga raja dan pahlawan-pahlawannya yang dikatakan Alkitab begitu gagah perkasa. Makanya Yosua dan bangsa Israel sangat mengandalkan Tuhan, sangat bergantung kepada kuat kuasa Tuhan. Yosua berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Bukan dengan senjata, bukan dengan bom. Waktu itu belum ada bom ya untuk menghancurkan tembok Yeriko, tapi Tuhan berfirman kepada Yosua untuk Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Bayangkan ya adik-adik, tembok yang begitu besar, pakai bom saja belum tentu tembok itu bisa runtuh. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua dan bangsa Israel hanya mengelilingi tembok itu.
Jadi selama 6 hari kelilingi sekali. Hari pertama Yosua dan bangsa Israel kelilingi sekali. Hari kedua kelilingi lagi sekali. Hari ketiga kelilingi sekali. Hari keempat, kelima, dan keenam. Dan pada hari yang terakhir, hari yang ketujuh, Tuhan bilang kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali, dan terakhir membunyikan sangkakala dan bersorak-sorai yang begitu besar. Tuhan suruh bersorak-sorai. Yosua juga sampaikan kepada bangsa Israel, bersorak-sorai, bunyikan sangkakala. Dan akhirnya tembok Yeriko itu rubuh ya adik-adik. Aneh ya. Bukan dengan senjata, bukan dengan perlengkapan manusia, bukan dengan kekuatan manusia. Tetapi Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan kekuatannya sehingga tembok Yeriko itu yang begitu besar itu bisa roboh, dan bangsa Israel akhirnya bisa merebut kota Yeriko. Nah adik-adik, tembok Yeriko ini bisa digambarkan seperti masalah-masalah juga yang kita alami dalam hidup ini. Contohnya seperti situasi pandemi sekarang ini, ya mungkin kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa ketemu teman-teman, mungkin juga banyak masalah dengan pelajaran, dengan keuangan, atau mungkin kita juga ada masalah dengan orang tua. Setiap orang pasti ada masalahnya masing-masing. Kadang-kadang masalah itu begitu besar sehingga kita seringkali takut, kita seringkali khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah khawatir, tetaplah berharap kepadanya. Kak Charles ingin mengatakan, kita tetap berdoa, kita tetap menaikkan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kekuatannya bagi kita. Dia akan menolong kita. Nah, kita bisa pelajari dari kisah tembok Yeriko ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya. Yang pertama yaitu Tuhan ingin mengajar kita untuk tidak lari dari setiap masalah kita. Meskipun Tuhan juga tidak mengambil alih dari peperangan itu. Tuhan ingin mengajar kita untuk terus tidak menyerah, untuk terus berperang. Dan Tuhan akan menjanjikan kemenangan bagi kita semua. Jadi kita harus berani menghadapi setiap persoalan kita, setiap pergumulan kita. Karena kita tahu bahwa dalam peperangan ini, dalam pergumulan yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Dan Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari adalah dari kisah ini adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan. Tuhan bisa saja langsung memberikan Yeriko ini kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan mau mendidik bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa yang taat. Dikatakan di firman Tuhan mereka harus tertib, tidak berkata suatu kata apapun dalam 6 hari yang pertama. Cuma mengelilingi aja tembok Yeriko. Mungkin selama mengelilingi tembok itu, orang-orang Yeriko mungkin mengolok-olok bangsa Israel ya. Loh, ngapain? Katanya mau berperang, tetapi kenapa cuma mengelilingi tembok itu? Cuma mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Mungkin ya orang-orang Yeriko itu mengolok-olok bangsa Israel ya. Keliling, keliling, keliling. Aneh gitu ya. Perbuatan yang aneh, perbuatan yang bodoh mungkin di mata orang-orang Yeriko. Tetapi bangsa Israel tidak peduli. Mereka tetap taat kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tetap mengelilingi tembok itu selama 6 hari. Dan hari ke-7,
bangsa Israel mengelilingi selama 7 kali. Nah, kita bisa belajar bahwa kita harus taat dan terus bersabar ya, tidak bersungut-sungut. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Hanya saja kita harus tetap taat, kita harus tetap sabar menghadapi apa yang kita gumulkan, menghadapi setiap persoalan kita. Nah, yang terakhir kita bisa belajar, biasanya orang-orang bersorak-sorai ketika kemenangan itu sudah diperoleh ya, sudah diraih gitu. Tetapi di peristiwa tembok Yeriko ini dikatakan bangsa Israel itu kan belum menang, tetapi dikatakan di hari ke-7 itu mereka bersorak-sorai seolah-olah mereka sudah menang. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, Hosana bagi Allah yang maha besar. Tuhan Allah beserta dengan kita. Bangsa Israel bersorak-sorai, Yosua bersorak-sorai, padahal kemenangan belum diraih. Nah, mereka taat kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan. Mereka dikatakan bersorak-sorai, padahal waktu itu tembok Yeriko masih berdiri tegak ya. Nah, ini ya, kita bisa belajar bahwa meskipun begitu banyak persoalan yang sedang kita hadapi, mungkin dengan orang tua kita, dengan pelajaran atau hal yang lain-lainnya, meskipun belum selesai, tetapi Tuhan ingin kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, untuk tidak bersungut-sungut, tetap menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya adik-adik, tetap percaya ya bahwa Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Kak Charles dan bagi adik-adik semua. Kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Badai, persoalan, pergumulan kita, cobaan, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah adik-adik, kita bisa belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Tetaplah naikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Jadilah orang yang benar. Jagalah kekudusan kita. Bacalah firman Tuhan, supaya kita bisa lebih mengerti lagi kehendak Tuhan. Tetap bersabar. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan kita semua kemenangan pada akhirnya. Doa dan pujian orang benar mendatangkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri ya adik-adik. Kita adalah manusia yang lemah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi berbahagialah orang yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita sebagai orang percaya, ada Roh Kudus dalam hati kita yang menuntun kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya adik-adik, inilah renungan singkat yang Kak Charles bisa bagikan pada hari ini. Kak Charles berharap ini bisa menjadi kekuatan bagi Kak Charles, buat adik-adik juga, dan buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan percayalah, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Tuhan pasti memampukan kita.
untuk menghadapinya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tetaplah percaya kepadanya. Ya adik-adik, demikianlah yang bisa Kak Charles sampaikan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami menghadapi begitu banyak cobaan, pergumulan Tuhan, tapi kami akan percaya Engkau selalu menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau terus tetap berdoa, kami mau terus menaikkan pujian syukur kami mau terus taat dan setia ya Tuhan. Kami terus mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa doa dan pujian orang benar besar kuasanya. Kekuatan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat terus ya adik-adik. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.